Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi. Dan hari ini edisi 2 Oktober, saya Lina Dadi di channel YouTube Cerita Kita. Tentunya kita sama-sama untuk membaca renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2 Jilid 2 ya, sudah pastinya. Dan tentu bagi Anda semua yang baru pertama kali bergabung bersama dengan saya, selamat datang dan selamat bergabung. Kali ini kita akan membahas atau merenungkan satu tokoh misioneri di zaman itu, dan tentunya ini adalah tokoh-tokoh yang mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Oke, kali ini kira-kira siapa saja yang akan kita saya bacakan untuk edisi 1 Oktober. Judul besar yang diberikan yaitu Gereja Baptis Inggris memulai gerakan misi ke seluruh dunia. Kalau kemarin kita sudah melihat terbitlah dalam menangkan jiwa dan yang lebih utama dapatkan gereja yang alkitabiah. Nah, kali ini yaitu Gereja Baptis Inggris memulai gerakan misi ke seluruh dunia. Kitab suci yang teman-teman bisa bacakan atau di skip dulu untuk baca ayat Alkitabnya di Amsal 21 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 2, Amsal 2 ayat 1 sampai 3 dan 10 sampai 11 dan juga pasal 3 ayat 5 sampai 6. Judul yang didapatkan dari buku This Day in Baptist History yaitu Kepala Sekolah yang Berprinsip dan Kuat. Tanggal 2 Oktober adalah tanggal yang seharusnya dikenang selamanya di hati kaum baptis fundamentalis. Pada tanggal 2 Oktober 1792, Badan Misi Modern pertama didirikan melalui upaya William Carey, Andrew Fuller, dan sekelompok kecil gembala sidang baptis dari Asosiasi Baptis Northamptonshire di Inggris Raya. Badan misi secara resmi bernama Particular Baptist Society for the Propagation of the Gospel Among the Heathen, Perhimpunan Partikular Baptis untuk penyebaran Injil di antara orang-orang kafir. Tetapi secara populer dikenal sebagai Baptist Missionary Society atau hanya BMS dalam buku volume ini dan volume sebelumnya. Buku volume kita telah mempelajari secara individu beberapa orang terkasih yang melangkah dengan iman pada hari itu, tetapi sekarang izinkan saya untuk mengundang Anda untuk memusatkan perhatian Anda pada John Ryland. John Colet Ryland Jr. adalah putra dari Reverend John Colet Ryland. Tuan ya, ini putra, saya lagi ambil ini. Ini putranya ya, dari John Ryland ya. Dan lahir pada tahun 1753 di Warwick, Inggris. Dia dididik di sekolah ayahnya di Northampton. Kecemerlangannya ditunjukkan oleh fakta bahwa di tahun ke-16 John Junior menulis himne yang bertahan hingga sekarang. Pada 1780 dia menikah dengan Nona Elizabeth Taylor. 7 tahun kemudian istrinya meninggal. Dan pada tahun 1789 dia menikah dengan Nona Frances Barrett. Dari persatuan ini lahirlah 3 anak perempuan dan seorang anak laki-laki, John Ryland. Meninggal pada tahun 1825 dan kita dapat bersukacita atas kehidupan penuh buah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Selama 15 tahun John Ryland Junior melayani sebagai asisten ayahnya di gereja College Lane, Northampton, sebelum menggantikannya sebagai gembala di gereja baptis itu pada tahun 1786. Saat melayani sebagai asisten ayahnya, Reverend John Ryland Jr. membaptis William Carey di Sungai Nene pada tanggal 5 Oktober 1783.
Nyatanya pada tanggal tersebut Reverend Ryland menulis dalam buku hariannya catatan berikut, membaptis hari ini seorang tukang sepatu harian yang malang. Menariknya, saya lanjut ya, karena tadi saya turunin kamera. Menariknya, ayah John Ryland jauh lebih Calvinis daripada putranya. Dalam sebuah pertemuan para pelayan asosiasi, pria tua itu dilaporkan telah menjawab pertanyaan William Carey mengenai apakah perintah yang diberikan kepada para rasul untuk mengajar semua bangsa tidak mengikat semua hamba Tuhan berikutnya sampai akhir dunia. Dia dikatakan telah menanggapi, "Duduklah anak muda, kamu seorang yang antusias. Ketika Tuhan berkenan untuk mempertobatkan orang kafir, dia akan melakukannya tanpa berkonsultasi denganmu atau aku." Namun John Ryland Jr. secara integral terlibat dalam pembentukan BMS. Meskipun Universitas Brown atau Providence, Rhode Island telah menganugerahkan gelar Doctor of Divinity kepada John Ryland pada tahun 1792, pengaruhnya yang besar masih akan datang. Pada tahun penting yang sama, dia diundang untuk menjadi pelayan di gereja baptis Broadmead dan presiden lembaga pendidikan Bristol. Dengan demikian, dia menjadi kepala sekolah Bristol Baptist College dan masuk ke pelatihan para pemuda untuk pelayanan Injil. Dia melayani dengan sukses besar dalam kapasitas itu sampai tahun 1825. Selama masa jabatannya, dia mengajar bahasa Yunani, Ibrani, Latin, teologi, sejarah gereja, sejarah kuno, retorika, dan logika. Dan dampak pengaruhnya dirasakan di seluruh Inggris Raya dan dunia. Ketertarikan Dr. Ryland dalam tujuan misi di seluruh dunia benar-benar berkembang dalam posisi barunya. Dia bekerja dengan Andrew Fuller yang telah menjadi sekretaris BMS dan John Sutcliffe untuk memimpin urusan lembaga misi. Sebelum zaman kereta api, abdi Allah itu melakukan perjalanan secara ekstensif, menantang gereja-gereja dan asosiasi-asosiasi untuk ikut dalam perjuangan misi. Tercatat dia mengkhotbah 8.691 khotbah di 286 tempat berbeda, dan banyak dari khotbah-khotbah itu adalah untuk memajukan lembaga misi. Tentu saja murid-muridnya juga menunjukkan ketertarikan itu. Selama 32 tahun sebagai kepala sekolah perguruan tinggi, 26 muridnya menjadi misionaris BMS. Setelah kematian Andrew Fuller, Dr. Ryland diminta untuk berperan sebagai sekretaris misi. Dia sudah berusaha 62 tahun, tetapi dia menyetujui permintaan itu untuk sementara. Pada tahun 1817, orang-orang yang lebih muda mengambil alih kepemimpinan misi, dan Dr. Ryland dengan pandangan kenabian ke depan menyatakan ketakutan akan nasib masa depan misi. Dikatakan bahwa dia gemetar jika suatu hari tabut misi ketika itu harus diangkut ke London dan jatuh ke tangan orang-orang yang hanya menghitung jumlahnya. Tragisnya, ketakutannya menjadi kenyataan karena kepemimpinan baru menjadi lebih tertarik pada catatan keuangan daripada kemajuan spiritual. Kok bisa ya? Selama masa jabatan Dr. Ryland sebagai presiden perguruan tinggi, Calvinisnya yang dimodifikasi membuat murid-muridnya tidak hanya melihat dunia jauh yang membutuhkan, tetapi juga untuk menyadari kebutuhan spiritual yang mendesak di lingkungan sekitar. Para murid itu berkhotbah secara ekstensif dalam pelayanan Kristen, meskipun perjalanan adalah yang paling sulit. Pengaruh Dr. John Ryland sangat meluas melalui penanya. Dia menulis 34 publikasi dan 25 himnenya juga dicetak. Abdi Allah itu menikmati kesehatan yang cukup baik sampai usia 70 tahun, dan meskipun dia meminta untuk dibebaskan dari tugas-tugas rumah tangga, dia terus menjadi presiden dan guru bahasa Ibrani sampai kematiannya pada usia 72 tahun. William Carey telah menantang Ryland Sutcliffe
Fuller dan Pierce untuk memegang tali, sementara dia turun ke tambang di India untuk berkhotbah Injil. Oke. Masing-masing dari orang-orang itu tetap setia. Robert Hall, cendekiawan baptis terkemuka pada masa itu, menulis dari BMS, "Tidaklah mudah untuk menentukan apakah keberhasilan misi kita sebagai besar berasal dari kekuatan Fuller, kehati-hatian Sutcliffe, atau kesalehan Ryland. Kita memuji Tuhan atas teladan seperti Dr. John Ryland, seorang pria yang tetap setia pada komitmennya di tengah semua tanggung jawabnya. Semoga Allah menjaga kita tetapi tetap setia sebagai pemegang tali. Bagi para misioneri setia kita hari ini yang mengelilingi dunia dengan Injil." Ini masih berhubungan dengan penginjilan. Nah, kalau kita sudah mendengar kisah dari William Carey ini adalah bapak misi modern ya, bapak misi modern yang dikirim ke India. Jadi pada saat dia dikirim ke India, ternyata di negara asalnya ada John Ryland, ada Andrew Fuller. Ini waktu saya ikut kelas sejarah baptis, tokoh-tokoh ini kita sudah pelajari. Ada Andrew Fuller, John Ryland, dan juga William Carey. Mereka ini adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. William Carey pergi menuju ke India, berarti yang menjaga markasnya itu berarti ada John Ryland, ada Andrew Fuller, ada Sutcliffe. Nah, mereka ini yang kontemporer atau mereka yang hidupnya bersamaan dalam pelayanan Tuhan. Nah, dilihat mereka ini adalah orang-orang yang setia dalam pelayanan. Yang dari semua, saya juga baru pertama kali untuk membaca kisah di bulan Oktober tanggal 20-nya ini ya. Jadi ada beberapa yang saya tangkap, mereka pergi memberitakan Injil, banyak jiwa yang diselamatkan. Atau yang menjadi sekretarisnya tadi si Andrew Fuller. Saya selalu ingat Andrew Fuller karena ada beberapa lagu yang dulu saya suka nyanyikan, lagu ciptaan Andrew Fuller ya. Nah, mereka sudah mencari jiwa, banyak sekali jiwa-jiwa yang mereka selamatkan. Dan di saat hari tua nanti mereka akan mengestafetkan. Kalau di sini kan pemegang tali. Kalau kita pemegang tali itu berarti kita harus mengestafetkannya itu kepada junior kita, untuk mereka juga bisa untuk mengestafetkan Injil kebenaran. Tapi di sini ada keraguan untuk mengambil alih untuk memberitakan Injil. Anak muda sepertinya agak sulit. Karena apa? Kalau yang sudah saya baca ya, yang barusan kita baca itu, untuk sekarang ini anak muda yang ambil alih itu takutnya tuh mereka akan melenceng, sudah tidak sesuai dengan jalur awalnya yang kita maunya tuh kebenarannya tuh seperti apa. Anak muda yang ambil alih bisa saja mereka sudah menggeser sedikit demi sedikit. Kalau di sini yang kita baca tadi, sudah fokusnya itu sudah fokus ke keuangan. Mereka sudah tidak fokus ke Injil kebenaran yang harus kita benar-benar pegang, mempertahankan kebenaran itu sebagaimana. Nah, itulah yang ditakutkan oleh John Ryland tadi.
Jangan sampai kalau kita menyerahkan ke anak muda, nih anak muda mereka sudah takutnya sudah melenceng, sudah bukan lagi kebenaran firman Tuhan yang akan mereka pegang. Itu yang ditakutkan, dan ternyata ketakutannya itu benar-benar menjadi kenyataan. Ini kisahnya seperti itu. Ternyata mereka sudah bersama-sama ya, Andrew Fuller, mereka bareng. Nah, ini renungan yang harus benar-benar kita renungkan. Kepala sekolah yang berprinsip, kita harus menjadi orang yang berprinsip. Jangan sampai orang baru yang datang dan dia akan memakai, oh harusnya begini, padahal dia sendiri aja belum terlalu tahu seberapa dalamnya kebenaran itu. Dengan ada orang baru yang sok-sok tahu itu, ya lama kelamaan Injil itu bisa tergeser. Jadi ini adalah sejarah Gereja Baptis Inggris memulai gerakan misi ke seluruh dunia. Jadi dari mereka ada yang tinggal di markas, ada yang dikirim keluar untuk dibaptis. Dikirim keluar, salah satunya itu yaitu mereka pergi ke India. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Kita yang sekarang ini, apakah kita juga sama seperti mereka yang pada zaman dulu yang sudah mengajari beberapa mahasiswa untuk belajar Alkitab, belajar dengan tekun, cinta akan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka sendiri yang menyerahkan diri mereka untuk Tuhan, dan mereka juga mau untuk mengestafetkan kebenaran itu ke pelosok-pelosok daerah. Itulah yang pengen supaya ayo kita sama-sama anak muda, yuk berani untuk memberitakan Injil. Tuhan selalu mencatat setiap apapun, sekecil apapun yang kita lakukan. Tuhan hanya mau hati kita buka hati untuk melayani Tuhan. Kita buka hati mau menerima tantangan ini untuk pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Oke, bagi teman-teman yang pengen tahu kisah yang lain mengenai renungan-renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History, boleh langsung di komentar atau ada permintaan juga bisa. Dan terima kasih ya buat ada beberapa yang sudah komen suaranya tidak kedengaran. Ya terkadang suara saya terlalu kecil sekali gitu ya, tapi sangat butuh jikalau ada komentar, masukan atau apapun bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Bye bye.